认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di pertengahan tahun 2020. Waktu berlalu dengan cepat. Kehidupan kita saat ini diperhadapkan dengan situasi yang benar-benar menguji iman kita. Mari, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah online bersama. Katakan dengan iman, yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang beri damai hanya Yesus, yang beri berkat hanya Yesus, yang beri Roh-Nya hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Tuhan Allah pencipta semesta alam, kalik langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus
saat ini ketika kami akan memulai ibadah online. Tuhan sertai dan pimpin dari awal hingga selesai. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena keterbatasan mereka tidak bisa bersama-sama untuk ibadah. Seperti ini, Tuhan tolong ya Bapa, kuatkan, hiburkan, dan teguhkan mereka, sehingga mereka boleh tetap memiliki persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Wali adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mampu terbang di atas awan, mengatasi badai. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, bagai Raja Wali." Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dalam naungan-Mu, Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan
Pandemi corona saat ini mengajarkan kepada saya untuk hidup lebih berserah kepada Tuhan. Bersyukur di saat seperti ini Tuhan ingatkan kembali sebuah lagu lama yang memberkati saya di masa lalu. Dan terbukti saat ini lagu itu juga mampu dipakai Tuhan untuk kembali menguatkan iman saya. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Amin. Yesus, Kau Tuhanku, Engkaulah juru selamatku. Roh Kudus, penolongku, yang selalu menghibur hatiku. Hari-hariku jalani damai terasa dalam hati. Hari-hariku lalui, Engkau setia membimbingku. Semua cobaan, rintangan kan ku hadapi bersama Dia. Dia beri kekuatan padaku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Yesus, Kau Tuhanku, Engkaulah juru selamatku. Roh Kudus, penolongku, yang selalu menghibur hatiku. Hari-hariku jalani damai terasa dalam hati. Hari-hariku lalui, Engkau setia membimbingku. Semua cobaan, rintangan kan ku hadapi bersama Dia. Dia beri kekuatan padaku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Hari-hariku jalani damai terasa dalam hati. Hari-hariku lalui, Engkau setia membimbingku. Semua cobaan, rintangan kan ku hadapi bersama Dia. Dia beri kekuatan padaku.
Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi ada dalam waktu dan ketetapan Tuhan. Kita percaya hanya firman Tuhan yang mampu menolong dan memberi kita kekuatan. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kita patut bersyukur kepada Tuhan jika kita masih boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, ataupun di tengah segala kesulitan yang ada. Kita pasti percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum lebih jauh kita memasuki kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami
Kau Allah yang selalu peduli, Kau Allah yang selalu ada hadir menopang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau di minggu yang pertama di bulan Juni ini Tuhan, kami masih boleh beribadah dan kami masih boleh mendengar firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan untuk boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Bila Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang akan mendengarkan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan bagaimana keadaan sekeliling kita saat ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang baru yang mungkin kita nggak pernah alami selama hidup kita. Kita dibawa kepada keadaan yang harus selalu siaga, mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi ke depannya. Khususnya dalam mengenai pandemi yang kita hadapi, kita dibawa untuk lebih menjaga diri, menjaga jarak, dan juga melindungi diri, melindungi kesehatan kita. Bagi pihak medis pun atau orang-orang terkait yang berinteraksi langsung dengan para pasien, mereka diperlengkapi dengan satu benda ini, yaitu APD, alat pelindung diri. Walaupun di awal-awal ada orang-orang yang tidak semestinya menggunakan, mereka menggunakan. Jika kita melihat APD yang ada sangat melindungi, walaupun memang tidak bisa 100%, tapi tetap kita melihat begitu berfungsi dengan baik untuk para medis yang dan pihak-pihak terkait untuk tidak mudah terinfeksi dari virus yang ada. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun seharusnya tetap memiliki perlindungan, ataupun dengan kata lain kita harus siaga mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Ketika kita melihat dari pembacaan kita yang akan kita baca, kita akan mengetahui bahwa dalam Alkitab pun ada bagian yang membahas tentang perlindungan diri. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 yang sering kita kenal dengan perlengkapan rohani. Kita akan baca terlebih dahulu, kita baca di ayat yang ke-10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam roh doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam pembacaan kita melihat bagaimana Rasul Paulus menggunakan penggambaran seperti seorang yang berperang. Karena jika kita melihat di medan perang, ada satu hal yang paling menakutkan, yaitu ketika musuh kita tidak terlihat sedang berada di mana, sedangkan mereka dapat melihat kita dengan jelas. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mungkin kita seringkali lengah dan lupa, sedangkan musuh sedang mengatur barisan dengan sigap tak bersuara untuk menyerang. Namun kita sebagai orang Kristen tidak mengetahui hal ini. Pada zaman Rasul Paulus saat itu, bangsa Romawi merupakan negara yang terkuat. Dan bangsa Israel adalah salah satu wilayah yang dijajah. Jika kita melihat bahwa dalam Efesus ini, Paulus menggunakan perlengkapan senjata tentara Romawi yang setiap hari dilihat oleh masyarakat sebagai kiasan, penggambaran bagi orang percaya
Bagaimana bahwa ketika kita hidup, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi lebih dari itu kita melawan tipu muslihat iblis, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat itu. Kita akan melihat rincian dari perlengkapan senjata Allah yang harusnya dimiliki oleh orang percaya. Yang pertama, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Berdirilah tegap adalah instruksi dari Paulus supaya kita memasang barisan. Seperti seorang komandan perang yang memerintahkan sebuah formasi perang. Berdirilah tegap supaya formasi kita tidak hancur ketika tabrakan barisan depan dengan musuh terjadi. Dalam terang firman Tuhan, semua barisan tentara si jahat yang rapih itu telah dinyatakan kepada kita. Mereka persis ada di hadapan kita dengan formasi siap menyerang. Oleh karena itu, kita harus berdiri tegap, bersiap siaga menghadapi si musuh. Kemudian katakan berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang yang ditempatkan di tengah-tengah tubuh atas dan bawah. Berguna untuk mengencangkan pakaian atas dan bawah pada tubuh kita supaya gerakan kita menjadi leluasa. Ikat pinggang juga dapat berarti pembatasan gerakan kita. Ini berarti sebagai tentara Kristus yang terikat pada kebenaran, kita tidak boleh menggunakan cara berdosa untuk mengalahkan kuasa dosa. Oleh karena itu, ikat pinggang meskipun bukan yang pertama digunakan, tapi menjadi penting yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Baju jirah keadilan. Baju jirah adalah pelindung dada, ya, di mana organ penting pada tubuh berada. Di situ melindungi dari serangan, pukulan maupun dari anak panah. Demikian juga keadilan menjadi pelindung bagi hati kita. Kita berpaut pada keadilan Tuhan sebab Dialah yang maha adil. Karena kasih dan keadilannya, Tuhan mau mengorbankan putra yang tunggal untuk mati di kayu salib. Sehingga kita seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Keadilan Tuhan inilah yang melindungi hati kita. Selanjutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah pelindung kaki dan membuat kita bisa berjalan. Dan tentara juga bisa berperang dengan baik jika menggunakan kasut. Dikatakan kaki kita berkasutkan kerelaan. Kasut pemberitaan Injil membuat kita siap dan nyaman kemanapun Tuhan mengutus kita. Karena pemberitaan Injil adalah amanat agung dan perintah dari Tuhan sendiri. Kerelaan adalah kunci bagaimana memberitakan Injil bukan menjadi sesuatu yang sulit atau berat. Sebab saat kita dengan rela mentaati perintah Tuhan, maka Dia sendiri akan memimpin dan berjalan bersama kita dalam pemberitaan Injil itu. Ayat ke-16, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai adalah salah satu alat yang aktif digunakan sebagai perlindungan saat berperang. Benda ini terbuat dari emas, sangat berharga, kuat dan penting. Bukan hanya melindungi, tapi untuk menangkis serangan dari si musuh. Ketika Rasul Paulus menggunakan perisai, di sini menggambarkan bahwa penggunaan perisai iman sebagai gambaran perlindungan dari setiap serangan semua panah api jahat dengan iman. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, perisai adalah gambaran perlindungan Tuhan atas umatnya. Karena itu pentingnya kita memiliki perisai perlindungan iman untuk menghadapi serangan si jahat. Selanjutnya, dan terimalah ketopong keselamatan. Kepala adalah bagian kritis pada tubuh manusia dan harus dilindungi. Ketopong berfungsi memberi perlindungan. Ketopong di kepala artinya keselamatan datangnya dari Kristus sebagai juru selamat. Hal ini bicara tentang menjaga pikiran kita, di mana pikiran harus fokus kepada Injil keselamatan.
yang memberikan harapan akan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Injil keselamatan ini akan melindungi pikiran dari serangan berbagai kekhawatiran, ketakutan, bahkan berbagai nilai-nilai dunia yang dilontarkan oleh iblis. Tanpa Injil keselamatan, pikiran akan mudah diserang dan dipengaruhi oleh berbagai tipu muslihat iblis. Yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Allah. Jika kita lihat perlengkapan senjata Allah yang lain bersifat bertahan, satu-satunya yang bersifat menyerang adalah pedang roh. Hal ini memperlihatkan kuasa dan kudusnya firman Allah, senjata rohani yang terbesar yang pernah ada. Sewaktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus pun menggunakan firman Tuhan untuk mematahkan setiap serangan setan. Hingga pada akhirnya setan itu kalah dan meninggalkan Yesus. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Jika kita menggunakan firman Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini luar biasa firman Tuhan. Walaupun digambarkan dengan pedang, tapi ini dikatakan pedang yang berbeda, pedang yang lebih hebat daripada pedang bermata dua manapun. Setelah kita mengetahui tentang perlengkapan rohani atau yang saya pakai dengan istilah APD rohani, apa fungsinya bagi kita? Yang pertama, menjaga iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman adalah suatu pemberian dari Allah bagi kita, sehingga kita boleh percaya kepada Yesus. Namun tidak cukup hanya kita menerima iman itu, tapi kita menjaganya di dalam kehidupan kita. Dan apa yang telah kita pelajari hari ini membawa kita untuk boleh terus menjaga iman kita agar tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, menunjukkan kebenaran sejati sebagai seorang Kristen. Seperti yang telah kita pelajari, bagaimana kita perlu memperlengkapi diri dengan kebenaran. Demikian pula sebagai seorang Kristen, tidak cukup kita sebagai seorang Kristen memiliki status orang Kristen ataupun tanda pengenal kita mencantumkan bahwa agama kita Kristen, tapi kehidupan kita harus menunjukkan kebenaran, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Di tengah dunia yang coba menyangkal atau membolak-balikan kebenaran, kita memiliki peranan untuk menunjukkan. Oleh karena itu kita perlu diperlengkapi dahulu untuk boleh terus menyatakan kebenaran dengan berani tanpa ada keraguan, karena kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga, lindungi iman kita dari pengajaran sesat. Kita tahu bersama seiring perkembangan zaman, diiringi juga perkembangan teknologi, membuat seseorang mudah peroleh informasi, termasuk tentang ajaran-ajaran. Saat-saat ini banyak orang-orang yang mulai dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat iman mereka menjadi ragu. Mereka tidak lagi mempercayai Tuhan. Bahkan survei menunjukkan banyak di antara mereka di tengah pandemi ini, mereka pindah dari agama yang satu dengan agama yang lain, ataupun bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Meskipun dalam keseharian mereka adalah orang-orang yang melayani, orang-orang yang aktif melayani, namun mereka pun tidak mampu untuk membendung pemikiran yang lain yang mereka ketahui. Oleh karena itu penting adanya perlengkapan atau APD rohani ini untuk melindungi iman kita dari pengajaran sesat yang bisa mengombang-ambingkan iman kita, bahkan membuat kita meninggalkan Tuhan. Riset lain menunjukkan bahwa di tengah pandemi seharusnya kita beribadah di rumah. Masih temukan orang-orang percaya yang tidak melakukan ibadah di rumah ataupun mereka bersekutu secara pribadi. Jika hal ini terjadi, tentu saja mempengaruhi iman mereka. Bagaimana mereka bisa bertumbuh kalau mereka tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan? Baik-baiklah kita memperhatikan hal ini sehingga kita tidak mudah terpengaruh akan pengajaran sesat. Dengan APD rohani ini, kita mampu melindungi iman kita dari pengajaran sesat, karena dengan itu semua tentunya pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Instruksi selanjutnya yang diberikan Rasul Paulus ini sangat penting.
Karena inilah caranya memfungsikan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Caranya adalah dengan berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putus. Sangat sederhana bukan? Oleh karena itu kebenaran, keadilan, iman, dan firman Tuhan harus diaktifkan melalui doa yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus sehingga hidup kita dilindungi. Bukan hanya itu saja, pemberitaan Injil dapat efektif dan para pelayan Tuhan atau orang-orang kudus yang dikuduskan dijagai dan diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa doa dan bersandar pada Allah, usaha kita dalam peperangan rohani akan kosong dan sia-sia adanya. Seluruh senjata Allah, kebenaran, keadilan, Injil, iman, keselamatan, firman Allah, dan doa adalah alat-alat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang tentunya membantu kita menang secara rohani, mengalahkan serangan dan pencobaan iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan kembali mengingatkan kita bahwa siapapun kita, baik hamba Tuhan maupun jemaat, kita tidak kebal akan dosa. Kita tidak kebal akan serangan ataupun pencobaan dari iblis. Namun, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan itu semua untuk kita, membentengi diri kita, melindungi iman kita. Namun pertanyaannya, apa respon kita selanjutnya? Kita tidak hanya memiliki, tapi kita perlu menggunakan APD rohani yang telah Tuhan berikan. Jangan sia-siakan itu semua. Biar itu tetap ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bertumbuh di dalam iman Tuhan. Meskipun situasi sulit apapun tidak mempengaruhi diri kita, meskipun pengajaran sesat silih berganti datang menghampiri kita, kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan setiap kita. Dan yang terutama, kita tetap melakukan bagian kita menjadi orang Kristen, menyatakan kebenaran dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan, bahkan membangun iman kita, supaya jangan biarkan iblis mencuri iman kita ataupun membuat kita lengah, namun kita tetap didapati oleh Tuhan setia pada akhirnya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena oleh pertolongan Tuhan dan karena kepemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami masih boleh diingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh mengaktifkan ini semua di dalam kehidupan kami. Jangan biar kami terlena dengan dunia ini, bahkan kami terpengaruh dengan hal-hal lain Tuhan yang membuat kami jauh daripada Engkau. Mampukan setiap kami Tuhan, mampukan setiap jemaat Tuhan tetap hidup di dalam Engkau Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat dengan segala pergumulan, kesulitan hidup mereka, ajarkan mereka tetap mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami menyerahkan kehidupan mereka, masa depan mereka, untuk studi, pekerjaan, untuk masa depan, kebutuhan Tuhan kami pertaruhkan kepada Engkau. Maka mereka dalam pergumulan ekonomi Tuhan, yang Tuhan berikan jalan keluar, solusi yang terbaik, karena kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu cukup untuk setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, gereja Tuhan, dan juga bahkan bangsa kami, dan segala keterpurukan dan permasalahan yang ada. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, dan Tuhan menyatakan rencana-Mu yang terindah tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Khalik langit dan bumi beserta segala isinya. Terima kasih ya Allah Bapa untuk seluruh penyertaan, pimpinan, dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Pada saat ini Bapa, kami rindu berdoa untuk seluruh jemaat GGP-HK, baik dari anak-anak, pemuda, orang dewasa, dan para lansia. Mohon kiranya pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi. Khususnya untuk anak-anak yang saat ini harus belajar secara online. Kiranya Tuhan yang mampukan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Untuk pemuda yang saat ini mengalami kesulitan di dalam mencari pekerjaan, ataupun yang mengalami pemotongan gaji, ataupun yang mungkin mengalami di PHK. Mohon kiranya Bapa, Engkau yang kuatkan dan hiburkan hati mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk orang dewasa yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam usaha mereka yang mengalami kemunduran. Mohon Bapa, Engkau berikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa Bapa untuk para lansia. Mohon Tuhan Yesus, Engkau berikan sukacita, berikan kekuatan dan juga kesehatan kepada mereka. Mohon Roh Kudus yang menghibur hati mereka. Bapa-Ku di surga, kami rindu Bapa, sekiranya seluruh jemaat dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan di saat-saat seperti ini, kami semakin lebih mengandalkan Engkau ya Allah Bapa, di dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta jajaran menteri yang ada. Bapa, kiranya Engkau berikan kepada mereka hati yang takut kepada Tuhan, bertanggung jawab di dalam pekerjaan mereka, berdedikasi di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berikan kepada mereka hati nurani ya Bapa, untuk memikirkan akan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk tim medis, untuk para medis yang bekerja di lapangan. Tuhan juga yang berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat pengetahuan kepada mereka di dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Bapa, kami juga berdoa agar seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu hati untuk dapat saling mendukung, dapat saling bekerja sama di dalam upaya untuk memberantas pandemik COVID-19 ini. Kami juga rindu berdoa Bapa untuk keadaan ekonomi yang terjadi saat ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang mengalami gejolak ekonomi. Mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kami. Kuatkan kami ya Bapa. Ingatkan kami senantiasa hanya berseru dan berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan dan sumber pengharapan kami. Bapa, kiranya Engkau persiapkan hati kami untuk memasuki keadaan new normal ini. Terakhir Bapa, kami berdoa untuk pengabaran Injil di seluruh pelosok-pelosok
di seluruh wilayah-wilayah, di seluruh daerah-daerah terpencil, di seluruh desa-desa, bahkan sampai ke gunung-gunung, agar Injil dapat disampaikan dengan baik. Entah itu lewat majalah-majalah, lewat traktat, lewat buku-buku, ataupun media sosial yang ada. Sehingga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Allah Bapa. Demikianlah Bapa, doa yang sudah kami sampaikan, kiranya Engkau sempurnakan ya Allah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Lagu yang akan kita nyanyikan untuk menutup ibadah online dalam kesempatan kali ini mengatakan, "Ku di tangan-Mu, di tangan Tuhan." Pujian ini juga merupakan salah satu lagu favorit dari almarhum Bapak Pendeta Lo Hwai Siang pada saat beliau masih hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, kita semua ada dalam rencananya, dalam hati dan pikiran Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, dan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita.
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.